Menghabiskan waktu lunch dengan bersantai di kafe dengan wanita cantik misalnya, bisa agak sedikit mengurangi tegangnya pikiran akibat pekerjaan. Sementara kita sadar, waktu begitu berharga. Ini pula yang mungkin yang melatar belakangi mengapa seks after lunch cukup sering dilakukan. Atau bisa jadi, seks after lunch menjadi salah satu cara paling aman bagi mereka yang berselingkuh. Iya, selingan indah keluarga utuh. Kalau mereka tak bisa melakukannya di malam hari karena harus berkumpul bersama keluarga, siang pun tentu tak jadi masalah. Survei menyebutkan, seks after lunch lebih banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan selingkuh. Penuturan Karin bukan nama sebenarnya. Mungkin bisa Anda simak. Wanita yang sudah 4 tahun bekerja di sebuah perusahaan asing di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini bicara belak-belakan tentang pengalamannya. Ya nggak muna ya, ini juga metropolitan kan. Ya ada sih, dengan teman kantor juga. Ya dibilang selingkuhan juga kali ya. Berawal dari sekedar teman, lalu berkembang menjadi teman tapi mesra, kemudian berlanjut lagi hingga ke tahap yang lebih dari sekedar mesra-mesraan dengan seorang teman biasa, tentunya akan membuahkan hubungan yang berlandaskan asmara. Inilah yang dialami Karin, Witing Trisno, Jalaran Soko Curhat. Rasa cinta berawal dari curhat. Proses awalnya ya seperti gimana sih kalau cewek ketemu cowok ada hati itu gimana gitu kan. Yang pasti kan ya ada getaran-getaran gitu ya. Yang nggak peduli dia mungkin udah suami orang ataupun dia masih sendiri gitu ya. Namanya orang suka pastinya ya ada rasa ya untuk itu. Nah dari sekedar ngobrol, terus curhat-curhat kecil apa masalah kantor, jadinya merembet ke soal pribadi gitu. Ya, akhirnya ada rasa gitu kan. Berdasarkan fakta yang ada, sebagian besar perselingkuhan terjadi dalam satu lingkungan kantor ataupun pekerjaan, atasan dan bawahan, sesama rekan kerja, atau dengan klien bisnis. Sepertinya banyak berujung pada aksi selingkuh, dan kedekatan lingkungan ini bukan tidak mungkin memicu kecurigaan pihak lain. Tapi yang pasti ya hati-hati aja gitu. Sama orang kantor, iya pinter-pinteran sih, tapi ya nggak tahu ya, bisa jadi ada beberapa yang tahu. Sebagian pelaku perselingkuhan tentunya akan sangat memanfaatkan momen lunch time ini dengan sebaik-baiknya. Setelah makan siang bersama, dilanjutkan dengan saling makan lagi. Dan ini dilakukan pastinya di sebuah tempat yang mendukung tanpa harus mengganggu aktivitas kerja. Iya, ya pasti ya iya. Makan siang bareng, terbatas kan waktu itu. Kita hanya bisa melakukan itu kan di saat setelah makan siang, itu waktu yang kita punya. Selebihnya kalau seandainya kita udah pulang kantor, kan udah aktivitas untuk melakukan itu lagi tuh udah nggak bisa gitu kan. Ya kita ngelakuin paling di hotel. Kalau bisa sih nyari deket-deket kantor supaya nggak makan waktu, nggak kejebak macet, dan nggak ganggu aktivitas kantor. Ada anggapan, sejak aksi selingkuh begitu banyak pengikutnya, penggemar seks after lunch pun makin tinggi pula angkanya. Dan bisa jadi karena kesemarakan itulah orang jadi tidak begitu takut lagi dalam melakukannya. Pertama-tama sih karena takut ya, jadinya kita tuh ya ada rasa deg-degan gitu ya, takut telat di kantor, takut ketahuan orang atau gimana gitu. Tapi setelah menjalani beberapa kali, jadinya tuh udah seperti apa ya, sakau kali ya. Kalau enggak tuh dalam seminggu enggak gitu tuh kayaknya aduh gimana gitu. Tapi sejauh ini sampai melakukan hubungan intim like suami istri itu sepertinya sih mereka belum tahu gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya, namanya manusia mungkin ya punya feeling kali ke arah situ. Seks after lunch barangkali tak hanya dilakukan oleh mereka yang selingkuh, tapi aktivitas seks yang dilakukan pada saat jam istirahat kantor
atau selepas jam makan siang bisa dilakukan karena hal-hal yang lain, untuk menghilangkan stres misalnya. Bagaimana komentar sejumlah pakar seks dan juga sosiolog tentang gaya hidup seperti ini?